Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kecerdasan buatan ini, saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan tata tertib DPRD Kabupaten dan Kota. Adapun pada penyusunan peraturan tata tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota ini membahas mulai dari penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, termasuk hubungan dengan peraturan DPRD lainnya, kedudukan peraturan DPRD, karakteristik, keterkaitan antara peraturan DPRD serta proses perencanaan, penyusunan sampai dengan penetapan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Sebelum masuk materi lebih dalam, peserta perlu memahami dasar hukum yang menjadi landasan penting yang mendasari penyusunan tata tertib DPRD, memastikan setiap tahapannya memiliki pijakan yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum yang terkait yaitu, pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Setelah mengetahui apa saja landasan hukum dalam menyusun tata tertib DPRD, mari kita fokus terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu DPRD dan segala tentangnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 57 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang DPRD, diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota memiliki landasan yuridis yang berbeda dalam penyusunan tata tertib DPRD. Pada DPRD Provinsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 101, 103, 110, 112, 114, 127, 131, 132 dan 146. Sedangkan DPRD Kabupaten Kota didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 156, 163, 165, 168, 173, 175, 181, 185, 186 dan 200 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Penjelasan lebih rinci dari PP Nomor 12 Tahun 2018 akan dijelaskan nantinya, karena itu berkaitan erat dengan penyusunan tata tertib DPRD. Namun bila diilustrasikan dalam bentuk diagram, alur kerja DPRD berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimulai dari pelaksanaan tugas dan wewenang, pengucapan sumpah janji, pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan, penetapan pimpinan DPRD Kabupaten Kota, pelaksanaan hak interpelasi, pelaksanaan hak angket, pelaksanaan hak menyatakan pendapat, persidangan dan rapat, pengambilan keputusan dan pemberhentian sementara. Lalu apa itu tata tertib DPRD dan apa saja substansinya? Untuk mengetahuinya kita perlu melihat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 1, tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Selain tata tertib, DPRD juga memiliki kode etik, yaitu norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya. Anggota DPRD terdiri dari anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten dan anggota DPRD Kota yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Anggota DPRD juga dikelompokkan berdasarkan konfigurasi partai politik yang disebut dengan fraksi. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan beberapa substansi dari tata tertib DPRD di mana secara keseluruhan meliputi 1. Fungsi, tugas dan wewenang DPRD 2. Keanggotaan DPRD 3. Alat kelengkapan DPRD 4. Persidangan dan rapat DPRD 5. Rencana kerja DPRD 6. Pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD, 7. Keputusan, 8. Pemberhentian antar waktu,
Penggantian antar waktu dan pemberhentian. 9. Fraksi. 10. Kode etik. 11. Konsultasi DPRD. Dan terakhir pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunan tata tertib DPRD sangat berkaitan dengan peraturan DPRD. Karena tata tertib sendiri secara hierarki merupakan bagian dari peraturan DPRD, tetapi hanya mengatur aspek internal kelembagaan DPRD. Untuk memahami hal ini lebih mendalam, kita juga perlu melihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta prinsip pembentukannya. Tingkat tertinggi dimulai dari UUD 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Keputusan Presiden, keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Pembentukan perundang-undangan ini perlu memperhatikan beberapa asas yang tertuang pada UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 yaitu 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. Dan 7. Keterbukaan. Selain aspek asas, prinsip yang perlu diperhatikan yaitu 1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 2. Peraturan tingkat lebih rendah memiliki dasar hukum dari tingkat lebih tinggi. 3. Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan lebih tinggi tingkatannya. 4. Suatu peraturan hanya bisa dicabut, diganti, diubah dengan peraturan yang lebih tinggi. 5. Peraturan sejenis yang mengatur materi sama, maka yang terbaru diberlakukan. Dan 6. Peraturan yang lebih khusus diutamakan dari yang lebih umum. Sehingga karakteristik dari peraturan DPRD sendiri yaitu 1. Merupakan jenis peraturan perundangan lainnya. 2. Mengatur internal DPRD. 3. Muatan materi terkait tugas, kewajiban dan wewenang DPRD. Dan 4. Ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Lalu bagaimana hubungan antara peraturan DPRD Provinsi dengan peraturan DPRD Kabupaten Kota? Peraturan DPRD Provinsi mengatur internal DPRD Provinsi, sedangkan peraturan DPRD Kabupaten Kota mengatur internal DPRD Kabupaten Kota. Jika dilihat dari sisi hierarki, peraturan DPRD Provinsi tidak memiliki hubungan hierarki secara langsung dengan peraturan DPRD Kabupaten Kota. Setelah memahami dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, mengulas kedudukan peraturan DPRD, hingga karakteristik serta hubungan yang antara peraturan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota, kini kita tiba di bagian paling menarik. Saatnya mendalami bagaimana peraturan DPRD tentang tata tertib direncanakan, disusun, hingga akhirnya ditetapkan menjadi sebuah peraturan resmi yang memiliki kekuatan hukum. Mari kita telusuri dan simak dengan baik. Dalam menyusun peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD terbagi menjadi 5 tahapan, yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pembinaan hingga penetapan. Hasil akhir dari serangkaian proses ini adalah produk hukum berupa rancangan peraturan DPRD mengenai tata tertib DPRD yang nantinya disahkan menjadi peraturan yang berlaku. Pada tahap perencanaan, rancangan tata tertib ini disusun oleh pimpinan DPRD, dengan bantuan teknis dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau Bapemperda. Selain itu, rancangan ini juga dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sendiri. Untuk memastikan kualitas rancangan, pimpinan DPRD membentuk tim penyusun sesuai kebutuhan. Tim ini bekerja sama dengan perangkat daerah pemakarsa dan Bapemperda untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan yang disusun. Setiap halaman dari rancangan peraturan DPRD diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun sebagai bentuk persetujuan. Setelah diberi paraf koordinasi, rancangan tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD. Pada tahap penyusunan, rancangan tata tertib DPRD disusun berdasarkan kerangka peraturan DPRD yang dimulai dari judul, yang menjadi identitas awal dari rancangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan, sebuah bagian yang syarat makna spiritual dan legal. Di sini, tertuang frasa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang menandai awal dari setiap langkah besar dalam pembentukan peraturan.
Bagian ini juga mencakup jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, konsiderans, dasar hukum, hingga diktum, yang bersama-sama menjadi fondasi kuat rancangan ini. Memasuki inti dari peraturan, terdapat bagian batang tubuh. Bagian ini memuat ketentuan umum sebagai pengantar untuk memahami istilah-istilah penting, materi pokok yang menjadi inti pengaturan, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang dirancang untuk memberikan kejelasan di masa transisi maupun akhir penerapan aturan. Rancangan ini kemudian diakhiri dengan penutup, yang memberikan simpulan dan penguatan, serta dilengkapi dengan elemen opsional seperti penjelasan dan lampiran. Penjelasan menawarkan tafsiran resmi pembentuk peraturan atas norma-norma tertentu yang terkandung dalam batang tubuh, sementara lampiran menyajikan informasi tambahan seperti uraian, daftar, tabel, gambar, atau sketsa, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini. Selanjutnya tahap pembahasan. Pada bagian ini rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib akan dibahas bersama melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi, panitia, badan alat kelengkapan DPRD. Tingkatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pembicaraan tingkat 1, membahas penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna, dan pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus. Kemudian berlanjut pada pembicaraan tingkat 2, keputusan rapat paripurna yang didahului oleh laporan pimpinan fraksi yang berisi pendapat fraksi, serta hasil pembahasan dan permintaan persetujuan anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Pada tahap pembinaan, terdapat perbedaan antara perancangan peraturan DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten Kota. Pembinaan perancangan peraturan DPRD di Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Sedangkan pada perancangan peraturan DPRD di Kabupaten Kota dilakukan oleh Gubernur. Tahap terakhir yaitu penetapan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD yang dimulai dengan rancangan peraturan DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk penetapan dan pengundangan. Kemudian penandatanganan oleh pimpinan DPRD. Penandatanganan paling sedikit dibuat dalam rangkap 4. Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten kota. Di mana untuk bentuk rancangan peraturan DPRD tingkat provinsi sebagai berikut. Sedangkan bentuk rancangan peraturan DPRD kabupaten kota sebagai berikut. Demikian video kecerdasan buatan kali ini tentang tata tertib DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Semoga informasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tata tertib DPRD mulai dari dasar hukum, karakteristik, hingga penyusunan dan penetapan perancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Sampai jumpa di video kecerdasan buatan berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik dan penuh wawasan.